إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير كلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para pendengar radio Ibnul Qayyim dan radio streaming dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita sekalian dan menjauhkan kita dari berbagai keburukan, dari musibah, wabah, dan yang semisalnya. Dan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Safar tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 September tahun 2020 adalah tema yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang menimpa kaum muslimin sekarang ini dan menimpa secara umum umat manusia di berbagai belahan dunia, yaitu menyebarnya wabah yang dikenal dengan sebutan wabah corona atau COVID-19 yang menyebabkan begitu banyak korban dari umat manusia ini yang terinfeksi, bahkan yang sampai menyebabkan kepada kematian. Dan para ahli telah berbicara dari kalangan ahli kesehatan
yang berupaya untuk menghindarkan umat manusia dari berbagai hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan, yang dapat semakin menyebabkan tersebarnya virus ini di tengah-tengah lingkungannya, masyarakatnya, dan negerinya. Sehingga mereka menganjurkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan melakukan physical distancing, memakai masker, dan mencuci tangan dengan hand sanitizer atau yang semisalnya, termasuk dalam perkara-perkara ibadah. Dan para ahli kesehatan pun mereka menyampaikan hal ini kepada umat manusia secara umum. Dan para ulama mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan permasalahan ini untuk menghindarkan kaum muslimin dari hal-hal yang dapat semakin menimbulkan kemudaratan dan menyebabkan kematian yang semakin bertambah jumlahnya, menimbulkan kemudaratan untuk diri sendiri atau kepada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, atau kepada teman, dan kepada masyarakat secara umum. Lalu mereka pun mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salat, yang sebelumnya menganjurkan untuk mengerjakan salat di rumah dan tidak mengerjakan salat di masjid karena dikhawatirkannya wabah yang semakin menyebar. Lalu kemudian setelah itu, ketika pemerintah pun membolehkan kepada masyarakat untuk membuka masjid agar dimanfaatkan oleh kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salatul jamaah dan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, namun disertai dengan hal-hal yang harus diikuti dari protokol kesehatan. Sehingga dari para ulama, kemudian dari kalangan para umara yang bersinergi dengan ahli kesehatan, di mana mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling mengarahkan kepada masyarakat untuk mereka mematuhi protokol kesehatan, yang ini pada hakikatnya sejalan dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan daripada syariat Islam itu sendiri. Sehingga para ulama mereka pun mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salatul jamaah di masjid-masjid kaum muslimin di masa wabah, dengan berjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan menganjurkan mereka untuk menggunakan masker agar kemudian tidak menimbulkan kemudaratan kepada diri sendiri ataukah memudaratkan orang lain. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu saya mendengar ada rekaman video yang disampaikan oleh salah seorang da'i yang bernama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hadanallahu wa iyyah, yang mengeluarkan pernyataan atau mungkin bisa disebut fatwa yang mengajak kaum muslimin agar mereka mengerjakan salatul jamaah di masjid-masjid kaum muslimin dan tanpa menggunakan masker dan tanpa menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Dan
menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, bahkan itu adalah hal yang wajib bagi kaum muslimin. Dan apabila mereka melakukan hal itu, tidak akan memudaratkan sama sekali, dan akan senantiasa diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah, dengan alasan bahwa mereka mengikuti dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fatwa ini atau pernyataan ini apabila diamalkan oleh kaum muslimin yang menyebabkan mereka menyelisihi pemerintah mereka dan menyelisihi protokol kesehatan yang telah diterangkan oleh para ahli dalam hal ini, bahwa termasuk di antara sebab menyebarnya wabah terjadinya kontak fisik antara satu dengan yang lain. Dan ketika seorang tidak menggunakan masker yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran wabah antara satu kepada yang lainnya, yang ini dapat menimbulkan kemudaratan besar, bukan hanya kepada pribadi seorang, namun kepada umat manusia, masyarakat Indonesia secara umum dari kaum muslimin. Saya hanya berfikir, apabila orang ini menjadi pemimpin negeri lalu kemudian dia mengeluarkan pernyataan dan statement seperti ini, saya berfikir apa yang menimpa kaum muslimin? Akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Dan di samping itu pula menyelisihi apa yang menjadi maksud dari syariat ini, dan menyelisihi fatwa para ulama hafizahumullah. Sebelum saya membahas apa yang dia sampaikan, maka saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, suatu ketika kami melakukan perjalanan safar, lalu ada seorang dari kami yang terkena batu yang jatuh, yang mengenai bahagian kepalanya, yang menyebabkan kepalanya itu terluka. Lalu kemudian pada saat itu cuaca yang sangat dingin, dan orang yang terluka ini mengalami junub, yang mengharuskan dia untuk mengangkat hadas besar. Maka ia pun bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapati aku diberi kemudahan, diberi keringanan untuk bertayammum? Dalam kondisi di sana ada air, namun dia dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan terluka, dan ketika itu dia dalam keadaan junub, berhadas besar. Maka yang diketahui bahwa seorang yang berhadas besar, untuk diangkat hadas tersebut dengan cara mandi janabah. Maka ia pun bertanya kepada sahabatnya, apakah diperbolehkan baginya untuk melakukan tayammum? Maka para sahabatnya yang bersamanya dalam perjalanan safar tersebut mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami melihat kamu tidak ada keringanan. Bukankah kamu mampu untuk mandi? Kamu mampu untuk menggunakan air? Akhirnya dia pun mandi, dan mandinya menyebabkan kematian. Dia dalam keadaan sakit, yang seharusnya dia diberi keringanan. Dia dalam keadaan marid, maka dia pun mandi, akhirnya dia pun meninggal. Maka ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Yani dengan fatwa itu,
dengan jawaban itu bahwa orang ini tidak memiliki rukhsah untuk bertayammum karena ada air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pernyataan yang keras kepada mereka. Qataluh qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala semoga memerangi mereka. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayyi su'al. Mengapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Mengapa mereka tidak belajar? Mengapa mereka tidak menuntut ilmu? Sesungguhnya obat dari al-'i, yang dimaksud al-'i adalah al-jahl. Obat dari kejahilan itu adalah dengan bertanya, dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya menjadi ibrah dan menjadi pelajaran bagi kita sekalian, terkhusus para da'i, para ustaz, untuk tidak bermudah-mudahan mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan sebuah pernyataan yang itu berkaitan dengan umat secara umum. Apalagi permasalahan-permasalahan yang disebutkan ini tentang sholat dengan menjaga jarak, tentang menggunakan masker, ini adalah permasalahan yang mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sedang dialami oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Maka dengan fatwa yang batil, dengan fatwa yang tidak pada tempatnya di dalam menempatkan nas-nas syar'i dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menyebabkan kebinasaan. Yang paling bertanggung jawab di sini adalah yang mengeluarkan fatwa itu, yang mengeluarkan pernyataan itu. Apabila diikuti oleh sekian banyak kaum muslimin, maka dia termasuk kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluh qatalahumullah. Mereka sungguh telah membunuhnya. Maka ini bukan perkara yang ringan. Seorang hendaknya berhati-hati di dalam mengeluarkan fatwa, karena seorang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Jangan sampai kemudian seorang mengeluarkan sebuah pernyataan, sebuah jawaban yang sedang dialami oleh umat muslim di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia ini, yang ternyata jawaban tersebut salah, yang dapat menimbulkan hilangnya jiwa manusia, jiwa kaum muslimin. Ini sangat berbahaya sekali. Bukankah kita mengetahui bahwa termasuk di antara dosa yang paling besar al-qaulu 'ala Allah bighairi ilm, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepadaku al-fawahish, perbuatan keji yang zahir dan yang batin, perbuatan dosa, perbuatan kezaliman, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dan yang paling berat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah, kalian menisbatkan kepada agama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Berhati-hati, apalagi dalam permasalahan nawazil, kejadian-kejadian kontemporer yang seharusnya seorang muslim merujuk kepada ulama dalam permasalahan ini. Maka apa yang disampaikan oleh Yazid Jawas
Hadanallahu wa iyyah, dengan mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan sholat di masjid tanpa menjaga jarak dan menganggap itu sebagai perkara yang wajib di masa pandemi. Pembahasan kita adalah masa pandemi. Kita tidak membahas dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal, maka sholatul jamaah hukumnya wajib, merapatkan shaf hukumnya wajib, tidak menggunakan masker itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam kondisi normal. Namun pembahasan kita di sini adalah ketika munculnya wabah yang menyebar, yang kemudian di sana ada protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan pada diri sendiri dan orang lain. Yang ini yang menjadi pembahasan kita. Ada yang namanya hukum asal, ada hukum-hukum yang keluar dari hukum asal karena ada sebab. Seperti contohnya, salat dalam keadaan berdiri adalah perkara yang wajib. Namun bagi seorang yang memiliki uzur, ketika dia sakit, tidak memungkinkan bagi dia berdiri untuk salat, maka dia duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka duduk. Apabila engkau tidak mampu, maka berbaring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agama ini yang begitu mudah bagi seorang untuk melakukannya dan mengamalkannya. Ajaran yang tidak menyebabkan kebinasaan, ajaran yang membawa kepada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan, maka selalu diarahkan kepada perkara yang mudah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Jalla wa Ala tidaklah menjadikan kesempitan di dalam mengamalkan agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang termasuk di antara al-qawaidul khamsul kubra, 5 kaidah yang terbesar di dalam agama ini. Di antaranya adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Idza dhaqa al-amru ittasa', apabila kondisinya menjadi sulit, sempit, berat, maka di saat itulah syariat ini akan memberi kelonggaran. Dan itu akan kita dapati dalam banyak perkara. Di dalam perkara-perkara ibadah dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi, salat dalam keadaan berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu baring. Berpuasa hukumnya wajib di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Begitulah syariat ini. Syariat yang tidak mengajarkan seorang muslim untuk membinasakan dirinya, untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan, kecuali apabila ada dalil-dalil yang khusus yang menjelaskan tentang hal itu, yang pada hakikatnya tidak mencampakkan seorang muslim pada kemudaratan, namun mengarahkan mereka kepada al-izzah, kepada kemuliaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Seperti permasalahan jihad fi sabilillah. Maka apa yang disampaikan oleh Yazid Jawas, dan dia beralasan dengan beberapa
riwayat di antaranya athar Asy-Sya'bi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Lalu dia jadikan athar ini sebagai pegangan bahwa para ulama salaf ketika muncul wabah mereka datang ke masjid. Mereka kumpul di masjid, mereka melakukan ibadah di masjid. Lalu menyebutkan dalil-dalil umum tentang wajibnya merapatkan shaf, perintah untuk merapatkan shaf, dan wajibnya atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim untuk menggunakan atau menutup mulutnya di dalam salat. Dia berdalil dengan hadis-hadis yang umum, tidak melihat bahwa di sana ada pengkhususan, tidak melihat di sana ada pengecualian yang itu sejalan dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa syariat ini secara umum itu ditetapkan untuk menjaga dan memelihara 5 perkara yang disebut ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang wajib untuk dijaga. Apa kelima perkara itu? Wajib menjaga agama kita, kemudian wajib menjaga jiwa kita, kemudian wajib menjaga akal kita agar tidak menjadi rusak, kemudian wajib menjaga kehormatan dan keturunan kita, dan yang kelima adalah kewajiban kita untuk menjaga dan memelihara harta. Kewajiban kita menjaga agama. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Yang kedua, kewajiban menjaga jiwa kita. Kita tidak diperbolehkan untuk membunuh diri-diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Membunuh diri di dalam syariat Islam termasuk dosa besar. Larangan untuk mencampakkan diri kepada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini juga termasuk di antara perkara yang dijaga di dalam agama ini. Dilarangnya seorang minum khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal, agar senantiasa sehat, senantiasa waras. Harta juga dijaga. Tidak diperbolehkan seorang mengambil harta orang lain tanpa keridhaannya. Demikian pula keturunan. Oleh karena itu Islam melarang seorang melakukan perbuatan zina agar kehormatan dan keturunan itu tetap terjaga. Walhasil Islam menjaga jiwa-jiwa manusia. Maka tidak diperbolehkan kemudian seorang mengeluarkan satu pernyataan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan banyaknya jatuh korban dari kaum muslimin. Wallahul musta'an. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, qataluh, mereka telah membunuhnya. Disebabkan karena fatwa yang batil. Fatwa yang tidak sejalan dengan maqasidus syariah. Di dalam syariat ini jiwa manusia itu terjaga, terpelihara. Asal hukum makan bangkai haram, tidak boleh. Asal hukum makan babi haram. Tapi dalam kondisi muttar, dalam kondisi darurat, tidak ada makanan yang lain yang kalau dia tidak makan bangkai dapat menyebabkan kematian. Apa hukumnya? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Perkara yang darurah membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Itu yang kita ketahui di dalam syariat. Tujuannya apa? Agar jiwa manusia itu terjaga, tidak menyebabkan kematian. Maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang asal hukumnya diharamkan baginya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, itu bangkai. Lalu kita berdalil dengan ayat-ayat atau dalil hadis secara umum tentang diharamkannya bangkai. Tidak boleh. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah.
berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan kepada orang yang terpaksa makan bangkai bahwa kamu tidak boleh makan bangkai dengan alasan bahwa ayat mengharamkan. Iya betul, ayat mengharamkan, tapi bukankah di sana ada kondisi-kondisi di mana seorang terpaksa melakukannya, darurat, yang kalau dia tidak memakannya akan menyebabkan kematian. Karena Islam sekali lagi menjaga dan memelihara jiwa-jiwa manusia. Nah, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Ustaz Yazid ketika menyebutkan athar Sya'bi, lalu menisbatkan kepada amalan para ulama ussalaf, lalu mengatakan bahwa kita di dalam mengamalkan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman ulama ussalaf, betul, wajib bagi kaum muslimin kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dengan cara yang benar, ya. Akan tetapi jangan sampai kemudian terjadi kesalahpahaman di dalam memahami atharus salaf, riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf, lalu kemudian membangun di atas kesalahan itu sebuah hukum. Ini yang berbahaya. Seperti yang disebutkan oleh Yazid Jawas di dalam kajiannya tersebut atau tanya jawab, dia membawakan athar Asy-Sya'bi rahimahullah dalam Syu'abul Iman, bahwa Asy-Sya'bi mengatakan kanu idza faragu min syai'in ataul masajid, bahwa mereka para ulama ussalaf itu, sahabatkah atau dari kalangan tabi'in, idza faragu min syai'. Apa makna faragu? Sebelum saya menjelaskan apa makna faragu dari sesuatu, ataul masajid, maka mereka mendatangi masjid-masjid. Apa makna dari faragu? Ustaz Yazid mengatakan bahwa yang dimaksud faragu di sini adalah jaza'u. Lalu dia menerjemahkan makna jaza'u adalah gelisah atau cemas atau takut, risau. Itu adalah kata-kata atau makna-makna atau arti yang dia sebutkan di situ. Sehingga dia memahami makna dari riwayat Asy-Sya'bi bahwa mereka para ulama ussalaf idza faragu min syai', apabila cemas dari sesuatu, takut dari sesuatu, gelisah, maka mereka datang ke masjid. Subhanallah. Lalu dia mengatakan bahwa riwayat athar ini adalah thiqat, perawi-perawinya thiqah. Pertama, perhatikan terlebih dahulu sanad yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bahwa Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Tahir Al-Faqih, dari Abu Bakar Al-Qattan, dari Ibrahim ibn Al-Harith, dari Yahya ibn Abi Bukair, dari Al-Hasan bin Salih bin Hayy, dari ayahnya. Nah, di sini dalam riwayat Al-Hasan bin Salih an abihi aw ghairihi, dari ayahnya atau selainnya. Coba, di sini ada keraguan dalam penukilan riwayat. Dari ayahnya atau selainnya. Atau selainnya, berarti ada keraguan. Apakah dia meriwayatkan dari ayahnya atau ada orang lain? Siapa orang ini? Tidak jelas, juga tidak diketahui. Jadi untuk mengatakan bahwa seluruh perawinya adalah perawi-perawi thiqah, ini tidak benar, karena di sini ada penyebutan au ghairihi. Yang ghairihi selainnya ini tidak diketahui siapa dia. Yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Ini pertama. Yang kedua, kesalahan Ustaz Yazid ketika menerjemahkan faragu atau farughu atau farighu dengan makna jaza'u, lalu diartikan cemas, gelisah, takut dan yang semisalnya. Bahwa mereka para ulama terdahulu jika cemas dari suatu maka mereka datang ke masjid. Saya mencari-cari dalam berbagai referensi kamus, baik dari Lisanul Arab ataukah dari
Al-Qamus Al-Muhit atau dari As-Sihafil Lughah atau yang lainnya, saya belum mendapati kata faragha atau farugha atau farigha itu bermakna jaza' atau bermakna cemas, takut, khawatir seperti yang disebutkan oleh beliau. Saya tidak mengetahui itu. Siapa yang mendapati di dalam kamus silahkan dia mendatangkannya. Yang ada faragha itu yang dimaksud di sini adalah selesainya mereka dari melakukan satu amalan. Faragha itu bisa bermakna khala, kosong, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, bahwa hati ibunya Musa itu jadi kosong. Kata para ulama, khalian minas sabr, kosong dari kesabaran. Farig yang bermakna khali. Dan terkadang bermakna al-itmam, al-ikmal, ya, bahwa faragha artinya dia telah selesai dari melakukan sesuatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza faraghta fansab. Wa idza faraghta, maksudnya idza faraghta apabila engkau telah selesai. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan idza faraghta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Apabila engkau telah selesai dari mengerjakan salat-salat yang wajib, maka mulailah engkau untuk mengerjakan qiyamul lail. Lelahkan dirimu untuk melakukan qiyamul lail. Jadi makna faragha yaitu selesai. Jadi yang dimaksud dari perkataan Asy-Sya'bi rahimahullah, kanu idza faraghu min syai' ataul masajid, bahwa mereka apabila telah selesai dari melakukan aktivitasnya, maka mereka mengingat masjid sehingga mereka datang ke masjid. Itu makna, bukan kaitannya dengan masalah takut, cemas, risau, tidak ada dalam riwayat itu. Oleh karena itu Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat ini dalam Syu'abul Iman, dan beliau menyebutkan athar-athar dari para ulama salaf menjelaskan tentang keutamaan mendatangi masjid, dan bahwa para ulama salaf mereka senantiasa mendatangi masjid, rindu kepada masjid. Al-Baihaqi menyebutkan ini dalam Fadlul Masyi ilal Masajid, keutamaan berjalan menuju masjid. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah wabah, tidak ada kaitannya dengan masalah risau, cemas, yang kemudian ini, athar ini dijadikan sebagai alasan bahwa para ulama salaf ketika mereka gelisah datang ke masjid, ketika ada wabah datang ke masjid. Dari mana pemahaman seperti itu? Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang penting untuk difahami. Masih panjang pembahasan yang ingin saya sampaikan, namun disebabkan karena waktu, saya lanjutkan besok insyaallah ta'ala sesi yang kedua, masih menjelaskan tentang permasalahan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.